Ekologi perairan dan materi ekologi perairan. Perairan air tawar, salah satunya sungai, menempati ruang yang lebih kecil atau wilayahnya lebih kecil bila kita bandingkan dengan lautan maupun daratan. Namun demikian, ekosistem air tawar memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan sumber air rumah tangga dan industri yang murah. Perairan air tawar merupakan tempat disposal atau pembuangan yang mudah dan murah, sangat mudah. Suatu ekosistem dapat terbentuk oleh adanya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Seperti yang ada di perairan air tawar ini, di situ juga ada interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Baik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, dan antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotik atau tempat atau habitat. Interaksi dalam ekosistem didasari adanya hubungan saling membutuhkan antara sesama makhluk hidup dan adanya eksploitasi lingkungan abiotik untuk kebutuhan dasar hidup bagi makhluk hidup. Dilihat dari aspek kebutuhannya, dapat kita lihat seperti gambar di samping. Sesungguhnya interaksi bagi makhluk hidup itu pada umumnya merupakan upaya mendapatkan energi bagi kelangsungan hidupnya yang meliputi pertumbuhan, pemeliharaan, reproduksi, dan pergerakan. Jadi di dalam suatu ekosistem seperti gambar yang di samping yang dapat kita lihat, itu semua mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dikatakan adanya suatu kehidupan, keberlangsungan kehidupan di suatu tempat atau habitat. Nah, dalam hal ini ada beberapa yang kita lihat, yaitu penyebab pencemaran air yang dapat merusak ekosistem tersebut. Penyebab pencemaran air ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri. Contohnya limbah-limbah industri, serpihan-serpihan kaca, kayu, minyak, dan tempat pembuangan sampah. Ada juga limbah rumah tangga dan sebagainya yang membuat air menjadi tidak sehat. Sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari air tanah atau atmosfer berupa hujan. Dampak dari pencemaran air ini, yang pertama dapat kita lihat dampak terhadap kehidupan biota air. Jika terlalu banyak zat pencemaran pada air limbah, akan menurunkan kadar oksigen yang terlarut dalam air. Dimana jika air bersih itu mempunyai oksigen yang cukup baik. Namun jika terlalu banyak limbah-limbah yang tercampur pada air tersebut seperti limbah, maka oksigen atau kadar oksigen yang ada di dalam air itu berkurang. Akibatnya, kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen menjadi terganggu dan mengurangi perkembangannya. Akibatnya, matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air tersebut secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Nah, yang kedua, dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air pada tanah dapat diukur melalui facial coliform, telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini dibuktikan oleh suatu survei sumur yang dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang mengidentifikasi terjadinya pencemaran air tersebut, yaitu kurangnya kualitas air tanah di dalam air tersebut. Dan yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Dampak pencemaran air terhadap kesehatan akan menularkan bermacam-macam penyakit antara lain. Air sebagai media untuk hidup mikroba patogen, di mana air yang kita butuhkan menjadi penyakit di dalam tubuh kita. Yang kedua, air menjadi sarang-sarang dan menyebarkan penyakit.
Yang ketiga, jumlah air yang tersedia tidak cukup, sehingga manusia yang bersangkutan tak dapat membersihkan diri. Seperti yang terjadi di negara India, mereka adalah salah satu negara terkotor di dunia ini, di mana mereka sangat kurangnya air bersih di daerah mereka tersebut. Kemudian, air sebagai media hidup vektor penyakit, di mana air yang jika sudah tercemar, penyakit yang sudah ada dapat berkembang biak dan menjadi air yang sangat kotor. Berikut adalah hal-hal yang dapat mengurangi pencemaran air. Yang pertama adalah menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, melakukan pengolahan limbah dengan benar, menjauhkan sumber polutan dari sumber air, tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air atau sungai, tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Yang keenam, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang ketujuh, menggunakan pestisida dengan tidak berlebihan. Kemudian yang kedelapan, tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya yang berlebihan. Kelola sampah dengan baik. Dan yang terakhir, menanam pohon. Untuk kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu dampak pencemaran air sangat berpengaruh bagi ekosistem kehidupan di air, terutama kehidupan binatang air tawar yang tidak lepas dari kebersihan air. Seluruh makhluk hidup sangat membutuhkan kadar air yang mengandung oksigen. Akhir kata, baiklah kita menjaga agar tidak mencemarkan air, terutama air tawar, dengan cara-cara hal-hal yang tadi saya sampaikan. Terima kasih.